Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam. Dengan saya Nur Fadilah. Saya Ajis Dimyati. Yang pertama akan disampaikan oleh Ajis. A. Jejak awal pengaruh Islam di Nusantara merujuk pada tanda-tanda awal masuk dan perkembangan agama Islam di wilayah Kepulauan Indonesia. Proses ini berlangsung secara bertahap, memulai interaksi budaya, ekonomi, dan sosial antara penduduk lokal dengan para pedagang, ulama, dan pendakwah dari luar. Jejak awal ini mencakup bukti-bukti sejarah, arkeologi, dan tradisi yang menunjukkan bagaimana Islam mulai diterima dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Nusantara. Ciri-ciri jejak awal pengaruh Islam di Nusantara. 1. Perdagangan dan kontak dengan dunia Islam. Islam pertama kali diperkenalkan memulai hubungan dagang dengan pedagang dari Arab, Persia, Gujarat atau India, dan Islam Cina Muslim. Kota-kota pelabuhan seperti Samudra, Pasai, Aceh, dan Malaka menjadi pusat masuknya pengaruh Islam. 2. Peran ulama dan dakwah. Para ulama dan mubalik memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Mereka tidak hanya berdakwah tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam, memulai pendidikan kesenian dan adat. 3. Bukti arkeologi. Bukti tertulis dan materi seperti makam-makam raja yang berisi nisan bergaya Islam menunjukkan jejak awal penyebaran Islam. Contohnya adalah makam Sultan Malik Al-Soleh di Samudra Pasai. 4. Pengaruh budaya dan tradisi. Tradisi lokal mulai terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Seni, musik, dan santara lokal mulai mengadopsi elemen-elemen Islam seperti kesenian wayang yang dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam. 5. Berdirinya kerajaan Islam. Awal munculnya kerajaan Islam seperti kerajaan Berlak, Samudra Pasai, dan Malaka menunjukkan bahwa Islam telah diterima sebagai agama resmi dan pengaruhnya sistem pemerintah. Adapun beberapa ciri proses masuknya Islam. Mulai dari berdagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia membawa Islam ke Nusantara bersama barang dagang mereka. Perkawinan, pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal membantu menyebaran agama Islam. Dakwah, para pendakwah dan sufi menyebarkan Islam dengan pendekatan damai yang mudah diterima masyarakat lokal. Pengaruh politik, para penguasa lokal yang memeluk Islam mengaruhi rakyatnya untuk mengikuti agama tersebut. Jejak awal pengaruh Islam di Nusantara menunjukkan bahwa penyebaran Islam di wilayah ini berlangsung secara damai dan bertahap dengan mengadopsi budaya lokal tanpa kehilangannya. Proses penyebaran pengaruh budaya Islam di Nusantara merujuk pada bagaimana agama Islam beserta nilai-nilai budaya yang dibawanya tersebar ke berbagai wilayah Kepulauan Indonesia dan memengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti adat istiadat, seni, politik, dan pendidikan. Proses ini berlangsung secara bertahap dan damai melalui interaksi sosial, perdagangan, dakwah, serta adaptasi budaya lokal. Adapun tahapan dan faktor penyebaran budaya Islam di Nusantara antara lain: 1. Melalui perdagangan. 2. Perkawinan. 3. Peran ulama dan sufi. 4. Berdirinya kerajaan Islam. 5. Melalui kesenian. 6. Pendidikan Islam. 7. Bahasa dan sastra. Adapun ciri-ciri pengaruh budaya Islam di Nusantara antara lainnya:
1. Arsitektur. Arsitektur adalah pembangunan masjid dengan gaya khas seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh. 2. Adat dan tradisi. Tradisi lokal seperti tahlilan, kenduri, dan perayaan Maulid Nabi yang mencerminkan akulturasi Islam dan budaya lokal. 3. Hukum dan pemerintahan. Penerapan hukum Islam dalam kerajaan seperti hukum syariat di Kesultanan Aceh. 4. Perubahan cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam seperti penggunaan pakaian tertutup dan jilbab. Proses penyebaran pengaruh budaya Islam di Nusantara menunjukkan adanya akulturasi yang harmonis antara budaya Islam dengan tradisi lokal sehingga Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Sekian dan presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata